Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Lutfan Aziz. Nah, langsung saja sekarang kita akan belajar tentang metode penentuan harga pokok berdasarkan pesanan, atau yang lebih kita kenal sebagai job order costing. Jadi bagi kalian yang pernah belajar akuntansi biaya, pastinya sudah tidak asing lagi dengan kedua istilah. Yang pertama yaitu proses costing dan yang kedua job order costing. Nah, yang pertama proses costing, metode penentuan harga pokok berdasarkan proses, dan metode penentuan harga pokok berdasarkan pesanan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih perbedaan antara keduanya ini. Nah, untuk metode penentuan harga pokok berdasarkan pesanan itu digunakan untuk produk yang diproduksi secara berbeda atau sesuai pesanan pelanggan. Contohnya konveksi. Nah, pastinya kan konveksi itu produknya berbeda-beda. Misal si A memesan dengan ukuran sekian, panjang sekian, lebar sekian. Yang si B memesan ukuran sekian, panjang sekian, lebar sekian, dan warna ini, dan sebegitu juga seterusnya. Nah, untuk metode penentuan harga pokok berdasarkan proses itu digunakan untuk produk yang diproduksi secara terus-menerus atau diproduksi secara massal. Seperti contohnya perusahaan Coca-Cola. Gak mungkin dong perusahaan Coca-Cola diproduksi sesuai pesanan pelanggan. Si A mau memesan dengan rasa jeruk, si B mau memesan dengan rasa anggur, kan tidak mungkin. Pastinya Coca-Cola dengan satu produk yang diproduksi secara terus-menerus. Nah, itu perbedaan antara proses costing dan job order costing. Nah, baik, sekarang biar tidak lama-lama kita akan masuk materinya, yaitu kita akan membahas tentang job order costing. Bagaimana sih job order costing itu, manfaatnya apa, tujuannya apa, dan bagaimana cara penghitungannya. Baik. Oke teman-teman, kita mulai dari definisi atau pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari metode penentuan harga pokok berdasarkan pesanan yaitu sistem akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung harga pokok produk berdasarkan pesanan pelanggan atau proyek yang dikerjakan. Nah, jadi metode ini cocok untuk kalian yang mempunyai usaha yang produknya itu dihasilkan sesuai dengan pesanan pelanggan. Salah satu contohnya yaitu perusahaan mebel, percetakan, dan sejenisnya. Nah, apa sih tujuan dari adanya metode atau job order costing ini? Tujuannya yaitu untuk menentukan biaya produksi setiap produk atau jasa yang dihasilkan berdasarkan pesanan atau proyek tertentu. Nah, selanjutnya kita menuju ke karakteristik produksi berdasarkan pesanan. Nah, apa saja sih karakteristiknya? Nah, ini yang pertama, produknya unik. Setiap pesanan memiliki spesifikasi dan desain produk yang berbeda satu sama lain, sehingga menghasilkan produk yang unik. Jadi setiap pesanan itu, setiap orang kan memesannya pasti berbeda-beda. Jadi produk yang dihasilkan itu unik-unik. Atau bahasanya sekarang itu custom ya, sesuai dengan keinginannya pelanggan. Nah, karakteristik yang kedua nih, waktu produksinya fleksibel atau fleksibilitas. Waktu produksi dapat disesuaikan dengan
kebutuhan dan permintaan pelanggan, tidak terikat pada jadwal tertentu. Jadi maksudnya yaitu dalam metode ini, ketika ada orang memesan, maka sebuah perusahaan itu akan memproduksi. Jika tidak ada orang yang memesan, ya dia tidak memproduksi. Contohnya, si A ingin pergi ke perusahaan percetakan misal yang bergerak dalam pesanan ini. Si A pergi ke perusahaan percetakan, ingin mencetak 100 lembar undangan pernikahan misal. Ketika undangan pernikahan ini sudah selesai, sudah diterima oleh si A ini, nah kan tidak mungkin perusahaan percetakan ini melanjutkan produksi undangan pernikahan tersebut. Ketika sudah selesai, ya sudah. Nah, jadi dimulainya ketika ada orang memesan, dia akan mulai produksi. Ketika pesanan selesai, sudah, ya, tidak memproduksi lagi. Berbeda dengan yang menggunakan proses costing, yaitu perusahaan yang memproduksi secara massal. Contoh, perusahaan Coca-Cola, dia ada ataupun tidak adanya pemesan, dia tetap akan memproduksi barang tersebut. Misal kalau dia dalam jangka 1 bulan produksi 1000 piece botol, ya bulan selanjutnya akan segitu dan segitu dan seterusnya, seperti itu. Itu yang dimaksud waktu produksinya fleksibel dalam metode penentuan harga pokok pesanan ini. Nah, yang terakhir, karakteristik yang terakhir ini, jumlah pesanan terbatas. Produksi hanya dilakukan berdasarkan pesanan pelanggan, sehingga jumlahnya terbatas dan tidak diproduksi secara massal. Seperti contoh tadi, kalau Coca-Cola sekali produksi, dia akan memproduksi banyak ya secara massal. Satu kali produksi dia memproduksi 1000 botol atau bahkan lebih. Nah, kalau dalam pesanan ini tidak, kalau produksi berdasarkan pesanan tidak. Ya, dia tergantung atau menyesuaikan berapa yang dipesan oleh konsumen atau pelanggan, seperti itu. Baik teman-teman, nah itu tadi karakteristiknya. Selanjutnya, nah dalam metode harga pokok pesanan itu terdapat unsur-unsur biaya. Yang pertama itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan biaya lain-lain. Nah, pertama, biaya bahan baku. Biaya untuk bahan baku yang digunakan dalam setiap pesanan produk. Contohnya, kalau kita mengambil contoh perusahaan mebel, berarti biaya kayu, paku, pelitur, dan seperti itu, ya, dan sejenisnya. Itu biaya bahan bakunya. Kan dalam perusahaan mebel itu bahan bakunya pastinya kayu, paku, pelitur, nah, seperti itulah. Itu biaya bahan bakunya, itu yang dihitung. Dan yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Itu biaya untuk tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi setiap pesanan. Biaya, kita tetap mengambil contoh dalam perusahaan mebel ya, biaya orang yang mengukir ya, yang membuat ya, tenaga kerjanya lah ya, itu. Selanjutnya biaya overhead pabrik atau disingkat BOP biasanya, biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi seperti listrik, sewa, dan perawatan mesin. Jadi biaya listrik, biaya sewa tempat, biaya perawatan mesin itu juga dihitung nanti dalam job order costing ini. Selanjutnya terdapat biaya lain-lain, itu seperti biaya pengiriman jika ada, dan biaya pemasaran itu jika ada juga ikut dihitung. Itu teman-teman. Nah,
Selanjutnya, setelah kita mengetahui unsur-unsur biaya, yaitu tadi apa saja? Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan yang terakhir ada biaya lain-lain. Sekarang kita masuk pada perhitungannya. Pertama, kita menghitung biaya bahan bakunya terlebih dahulu. Ada 3 alur di sini. Yang pertama, identifikasi bahan baku terlebih dahulu. Kita tentukan apa saja bahan baku yang akan digunakan. Semisal kalau dalam pemesanan seragam sekolah, itu kan yang diperlukan pastinya kain warna ini ya. Terus benang, kancing baju, itu bahan bakunya, dan sejenisnya. Dan alur yang kedua itu kita menghitung kuantitas, berapa roll kain yang kita perlukan, roll, dan berapa piece kancing baju yang kita perlukan. Yang ketiga, kita mengkalkulasi harganya. Misal setelah ditotal semuanya, kita mendapatkan harga 5 juta untuk biaya bahan bakunya. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Sama, di sini terdapat 3 alur. Yang pertama itu identifikasi pekerja. Tentukan siapa saja yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Misal kalau dalam konveksi tadi penggarapan atau pengerjaan seragam sekolah ya, ada yang pekerja tukang menggunting kain ya, satu. Yang kedua itu yang menjahit, pekerja yang tugasnya menjahit, dan yang ketiga pekerja yang tugasnya memasang kancing baju. Jadi terdapat 3 pekerja. Kita hitung jam kerjanya. Semisal kita samakan jam kerjanya yaitu 8 jam per hari. Kita kalkulasi upahnya. Setelah dikalkulasi, semisal dalam saat penyelesaian 10 hari itu kita total terdapat 3 juta gaji atau upah pekerja atau tenaga kerja langsung. Tadi biaya bahan baku 5 juta ditambah tenaga kerja langsung 3 juta, jadi totalnya 8 juta. Selanjutnya kita menghitung biaya overhead pabriknya. Jangan lupa ya, biaya listriknya, biaya sewa tempat, biaya perawatan mesinnya, dan biaya lain-lain, biaya pengiriman jika ada kita hitung juga. Misal dari biaya listrik, biaya sewa, biaya perawatan kita kalkulasi harganya, kita mendapat 500.000. Jadi totalnya dari yang tadi berarti 8.500.000. Kita hitung semuanya ya. Karena kita sudah menghitung tadi ya, biaya bahan baku itu tadi berapa? 5 juta. Biaya tenaga kerja langsungnya tadi 3 juta, dan biaya overhead pabriknya yaitu 500. Kita jumlahkan seluruhnya itu menjadi 8.500.000. Nah, dari bahan baku yang dibelanjakan tadi itu mendapatkan hasil 100 unit. Nah, kita bagi tadi 8 juta dibagi 8.500.000 dibagi dengan 100 unit. Nah, kita mendapatkan harga per unitnya yaitu 85.000. Itu dia penghitungan
job order costing ini dari beberapa unsur biaya tadi. Manfaatnya apa sih kita mempelajari ini ya? Agar kita mengetahui keuntungan yang kita dapat ya, dan harga-harga dari setiap produk yang kita produksi. Itu. Sekian teman-teman dari saya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada peluang, bolehlah kita bertemu lagi. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.